Halo guys, makasih udah klik video ini. So, di video kali ini aku pengen bahas tentang diet tanpa makan nasi. Ini tuh pernah aku jalanin di tahun 2020 lalu dan itu berhasil turunin berat badan aku ke 52 kilo. Aku diet tanpa makan nasi. Bener-bener ini aku lakuin jangka panjang, bukan musiman doang, bukan sehari dua hari doang, tapi bener-bener berbulan-bulan lamanya aku lakuin diet tanpa makan nasi. Dan ini bener-bener worth it banget atau bekerja banget di aku. Aku selama itu pertama kalinya dalam hidupku aku bisa turun berat badan ke 52 kilo. Dan itu adalah berat teringan aku seumur hidup aku. Dan itu emang ada hasilnya, kelihatan banget aku tubuhnya benar-benar ideal. Dan angka 52 kilo itu adalah angka berat badan ideal aku yang udah mentok sih sebenarnya. Tapi aku benar-benar kelihatan kurus banget pada saat 52 kilo. So aku mau bahas kenapa tanpa makan nasi ini bikin berat badan kita itu cepat banget turun. Karena basically nasi itu adalah karbohidrat yang simplex, dimana karbohidrat simplex ini adalah karbohidrat yang tinggi akan gula. Koreksi kalau aku salah, tapi sepengetahuan aku karbohidrat simplex ini adalah karbohidrat yang sebenarnya kalau kalian pengen pola makan sehat itu harus dihindari yang namanya karbohidrat simplex, karena dia tinggi akan gula dan dia akan berpengaruh kepada kualitas tubuh kita. Jadi kalian bisa tahu, apalagi kalau misalkan kalian punya saudara atau orang tua atau teman, tapi amit-amit semoga jangan, yang punya penyakit atau penderita diabetes, itu bener-bener dikurangin banget yang namanya nasi. Bahkan kayak nasi tuh nggak dimakan gitu, karena sepengaruh itu nasi ke kesehatan kita. Buat yang punya penyakit diabetes, nasi itu udah kayak musuh. Nasi putih ya, nasi putih itu udah kayak musuh gitu. Jadi bagi aku sendiri, kenapa si diet tanpa nasi ini cepat nurunin berat badan? Yang pertama, karena dia itu gulanya tinggi. Kalau kita mengonsumsi nasi, itu otomatis gula darah kita naik. Otomatis kita itu dalam proses penurunan berat badan itu akan sedikit terhambat sedikit waktunya gitu. Tapi kalau misalkan kita meng-cutting atau makan atau diet tanpa nasi, alhasil gula darah kita di tubuh kita itu akan menurun gitu, tidak tinggi gitu. Ketika gula darah kita tinggi, proses dalam pembentukan cadangan energi di tubuh kita itu akan lebih sedikit berkurang. Bahkan akan membuat tubuh kita itu dalam mencari cadangan energi untuk dikikis, untuk dirombak, untuk dijadikan energi. Jadi si lemak yang tadinya bentuknya lemak itu bakalan dijadiin kalori, dibakar gitu kalorinya. Ketika kita gula darahnya tuh lagi turun, lagi rendah gitu. Jadi menurutku kenapa emang diet tanpa nasi ini bener-bener cepet nurunin berat badan, karena bikin gula darah di tubuh kita itu rendah gitu. Tapi jujur, kalian harus tahu juga bahwa gula darah itu juga dibutuhkan untuk tubuh kita, tapi dengan sumber yang baik gitu, sumber yang berkualitas gitu. Jangan dari sumber yang kurang baik gitu. Sumber yang kurang baik itu contohnya apa? Contohnya dari gula pasir, kue-kuehan yang kurang sehat, junk food, karbohidrat simplex, itu adalah sumber gula yang kurang baik gitu. Jadi kita ganti dengan sumber gula yang lebih sehat. Contohnya seperti apa? Buah-buahan, karbohidrat yang kompleks, yaitu buah-buahan, karbohidrat kompleks itu. Terus juga bisa dengan gula yang rendah kalori atau minuman yang rendah kalori. Seperti apa? Sesekali kalian boleh minum Coca-Cola zero sugar. Ingat ya, zero sugar. Artinya Coca-Cola yang 0% gula, yang nggak ada gulanya. Itu kalian sesekali boleh konsumsi kalau kalian lagi pengen banget. Tapi jujur, akhir-akhir ini semenjak aku menjalani diet IF dan aku minum jamu ini jamu dari Memu Jamu. Ini aku nggak endorsement ya guys, ini udah mau habis dan aku beli pakai duitku sendiri. Aku ngerasa aku kayak kekurangan selera untuk mengonsumsi makanan manis, entah kenapa. Aku nggak tahu kenapa itu. Jadi makanan manis yang aku konsumsi itu lebih ke buah-buahan atau lebih ke makanan yang
berkualitas gitu, yang dia itu kapasitasnya tuh banyak tapi kalorinya rendah gitu. Nah terus juga kalau misalkan nggak makan nasi, kita makan apa dong gitu kan, yang jadi pertanyaan kalian gitu kan. Kalau aku pribadi, aku memperbanyak kapasitas lauk aku. Jadi aku banyakin lauk-lauk makananku, dan aku juga booster dengan minuman apa? Minuman yang pertama tentunya air putih. Yang kedua itu aku minum kopi setiap hari dan minum teh hijau juga setiap hari. Tapi kadang nggak teh hijau aja, tapi kadang kayak teh merah, teh hitam, pokoknya teh-tehan. Terus juga aku minum jamu ini. Jadi itu aku booster dengan itu, karena itu bener-bener kayak mempengaruhi banget yang namanya nafsu makan menurutku ya. Yang setelah aku alami gitu, bener-bener mempengaruhi banget nafsu makanku. Jadi aku booster dengan minuman, dan hasilnya aku bisa mengendalikan nafsu makanku, dan aku bisa mengendalikan untuk aku tidak ngemil makanan-makanan yang jahat gitu. Jadi aku gantinya dengan lauk-lauk pauk yang lebih berkualitas, kapasitasnya banyak. Terus juga aku booster dengan minuman untuk menahan keinginanku untuk cheating food gitu. Dan yang paling penting adalah aktivitas tubuh juga. Jadi kita harus melakukan aktivitas tubuh yang bisa mendistraksi gitu, yang bisa kayak yang bisa kayak menghalau gitu ya pikiran-pikiran kita untuk makan makanan yang tidak sehat gitu. Jadi benar-benar aktivitas tubuh itu ngaruh juga ke kesehatan pikiran kita menurutku ya. Bukan cuma berkesehatan diet, tapi kesehatan pikiran kita. Aktivitas tubuh tuh benar-benar ngaruh. Contohnya itu aktivitas tubuh tuh apa? Nggak harus olahraga yang berat banget. Aku pribadi nggak suka olahraga. Aku sering banget ngomong ini di berbagai videoku. Aku nggak suka olahraga. Aku lebih suka jalan kaki. Setiap hari aku jalan kaki. Kalau nggak mager, kalau ingat gitu ya. Kalau sempat, aku jalan kaki 15 menit atau 20 menit atau 30 menit. Paling lama itu berjam-jam. Aku juga pernah jalan kaki berjam-jam. Dan jalan kaki berjam-jam, bahkan pernah sampai 17.000 langkah, itu aku pernah jalani. Karena aku emang suka jalan kaki basicnya. Entah kenapa ketika aku jalan kaki, aku merasa tubuhku tuh bergerak dan tubuhku tuh berkeringat gitu. Dan itu menghasilkan dopamin atau pikiranku menjadi lebih tenang gitu ketika aku jalan kaki. Jadi ketika aku stres, ketika aku depression lain gitu, larinya aku ke jalan kaki, olahraga keluar rumah jalan kaki gitu. Dan aku sambil dengerin lagu, itu kayak the best momen untuk menghilangkan stresku gitu. Dan juga bisa untuk membakar kalori, tentunya itu adalah kelebihan dari jalan kaki gitu. Dan aku juga mau ngasih tahu buat kalian, kalau misalkan kalian belum mampu untuk tidak makan nasi, Kak aku nggak bisa kok nggak makan nasi, it's okay, tapi kurangi kapasitasnya, kurangi kapasitas nasinya. Jadi nasinya itu nggak boleh terlalu banyak banget gitu. Nasinya tuh bener-bener kayak 1 centong atau paling maksimal itu 2 centong aja. Karena bener-bener kapasitas nasi itu bener-bener mempengaruhi juga gitu. Jadi aku pribadi kalau misalkan aku lagi pengen makan nasi, aku makan tapi dikit banget. Jadi kayak maksimal 2 centong aja gitu. Kayak gitu. Kalau misalkan aku nggak bisa banget kalau nggak makan nasi gitu. Kayak gitu guys. So itu dia kenapa alasan aku kayak dulu bisa berhasil diet tanpa makan nasi sampai berbulan-bulan. Dan aku juga sekarang lagi nyobain lagi untuk mengkat nasi. Aku nggak makan nasi dan aku coba untuk makan lauk-lauknya aja. Dan aku sekarang BTW BB-nya itu 63. Doain ya guys, semoga di awal Februari itu bisa 50-an, 59 lah ya, amin. So buat kalian yang interest atau punya minat tentang diet, kalian boleh subscribe channel aku, karena di channel aku ada 3 playlist. Pertama perawatan kulit aku, kedua perjalanan diet aku, dan ketiga pengembangan diri aku. Kalian bisa tonton video aku, nikmati video aku, semoga bermanfaat. So see you di my next video, bye bye.